Hai, selamat datang di channel Entrepreneur Indonesia. Buat kalian yang baru saja mampir ke channel ini, gue bakal kasih tahu kalau di sini kalian akan mendapatkan beragam konten yang bisa dijadikan bahan pembelajaran dalam segala aspek kehidupan kita. Mulai dari bisnis, motivasi, cerita orang sukses, hingga tips dan trik kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kalian merasa channel ini baik untuk kalian, silahkan subscribe ya. Tahukah kalian kalau juhud merupakan salah satu ajaran moral dalam tasawuf? Gue definisikan sebagai sikap ketidakmelekatan pada segala aspek kenikmatan duniawi, melepaskan hati dari cengkraman pengaruh kesenangan duniawi. Dalam prakteknya, banyak orang yang menganggap juhud sebagai sikap yang antipati terhadap duniawi, dan mensyaratkan praktisinya harus hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Dengan demikian, orang yang kaya raya, punya rumah mewah, mobil mewah, sejumlah pabrik dan unit usaha, dia akan tidak dianggap sebagai orang yang juhud. Benarkah demikian? Menurut gua tidak harus begitu, karena juhud adalah sikap hati. Juhud adalah suatu kondisi pikiran dan perasaan yang tidak melekat pada kesenangan duniawi, lepas dan tidak melekat. Itu kata kuncinya. Perhatikan kata tidak melekat. Sesuatu itu bisa dianggap tidak melekat ketika hal itu adalah sesuatu yang pernah menempel, dimiliki, dipegang, dan sudah ada wujudnya pada dirinya. Tetapi dia tidak terikat padanya. Dia bebas dari pengaruh hal itu, walau hal itu sudah dia miliki. Sikap inilah yang disebut tidak melekat. Nah, bagaimana orang fakir dan miskin dapat dinilai memiliki sikap tidak melekat jika hal itu belum pernah dan tidak pernah dia pegang atau dia miliki? Anda baru dianggap benar-benar tidak melekat pada kekayaan dan uang ketika uang itu sudah ada di tangan Anda, tapi hati Anda tidak terpengaruh oleh uang yang Anda pegang. Emosi dan pikiran Anda tetap stabil, terlepas dari sedikit atau banyaknya uang yang Anda miliki. Inilah sikap tidak melekat pada kekayaan. Anda harus memiliki hal itu dulu, baru kemudian Anda dapat menumbuhkan sikap ketidakmelekatan padanya. Yang artinya, untuk bersikap juhud secara eksternal Anda tidak harus tampak miskin dan fakir. Bahkan Anda boleh tampak kaya raya dan memiliki popularitas yang mendunia. Karena yang terpenting adalah kondisi pikiran dan emosi Anda yang tidak melekat pada semua hal itu. Dan soal hati, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Orang yang hidup fakir miskin belum tentu mampu memiliki sikap juhud, karena dia belum diuji dengan kemelekatannya pada rasa memiliki sesuatu yang patut dia banggakan. Bagaimana dia bisa memiliki sikap ketidakmelekatan jika bendanya saja belum pernah dia pegang? Contoh, bagaimana orang dapat dianggap tidak melekat pada mobil, padahal mobilnya saja tidak punya? Miliki dulu hal duniawi itu, barulah Anda dapat belajar untuk bersikap juhud. Jadilah kaya raya dulu, milikilah kemampuan dan kekayaan dulu, baru kemudian Anda dimungkinkan untuk belajar juhud. Itu menurut gua. Bagaimana menurut Anda? Oke, jika saat ini Anda sudah satu frekuensi dengan gua, kita akan lanjut ke pembahasan tentang the power of juhud ya. Sifat juhud melahirkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam mensikapi perubahan situasi dengan tenang dan mantap. Mampu beradaptasi dengan segala perubahan adalah salah satu sifat unggul yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dia tidak melekat pada zona nyamannya, maka dia dapat bebas bergerak di segala zona. Dan dia selalu siap untuk berpetualang, mengeksplorasi zona baru, beserta dengan hal-hal baru dan segala permasalahan yang ada. Sifat juhud juga melahirkan sifat sabar. Dia tetap tekun, gigih, teguh, giat, dan tetap mampu bergerak terus-menerus dalam menyelesaikan visi dan misi hidupnya, dengan modal apapun yang dia miliki. Orang yang sabar tidak akan mudah tenggelam dalam lautan air mata, kesedihan, serta keluhan. Mengaduh kesakitan saat terluka itu wajar dan normal. Tetapi karena mereka tidak melekat pada momen kesedihan itu, maka mereka akan sangat cepat untuk pulih dan bangkit kembali. Mereka ini seperti anak balita yang masih murni. Terkadang suka menangis, mengeluh, dan lain sebagainya ketika terluka. Tapi mereka tidak menyimpan dendam, kemarahan, dan kesedihan itu dengan berlarut-larut. Sedetik dia marah, sedetik kemudian dia dapat tertawa terbahak-bahak dengan postur yang lucu dan imut. Itulah sifat murni anak-anak yang patut kita tiru kembali sebagai landasan dasar untuk berlatih sifat juhud. Sang jahid atau orang yang berlatih sifat juhud, dia tidak melekat pada situasi dan tidak bergantung pada kekayaan duniawi. Itu sebabnya dia mampu mengelola apapun yang ada dengan apik, cerdas, efektif, dan efisien. Mereka ini memiliki akal yang hidup dan sehat. Dibuang dan ditempatkan di mana saja, dia akan mampu hidup berprestasi.
Dilempar ke gunung, dia dapat hidup berjaya dari hasil gunung. Dilempar ke hutan rimba, dia jadi raja rimba. Dilempar ke lautan, dia jadi raja lautan. Karena selain sifat sabar dan hidup akalnya, orang yang juhud akan selalu mampu bersyukur dengan baik dan benar. Bersyukur itu bukan hanya sekedar kata-kata pujian, tetapi sikap dan kemampuan untuk melipat gandakan nilai manfaat dari apapun yang dia miliki saat ini. Contoh, hanya dengan modal 1.000 dia mampu melipat gandakan uang itu jadi 100.000. Inilah pertanda orang yang mampu untuk bersyukur. Zuhud sendiri melahirkan sifat sabar, akal yang hidup, dan kemampuan untuk bersyukur. Ini adalah sifat dan sikap unggul yang hanya dimiliki oleh mereka yang berjiwa sukses dan mereka yang akan mampu menaikkan kualitas nasibnya dengan baik. Kekayaan itu hanyalah untuk menunaikan misi hidup. Keberadaannya memang dibutuhkan, tetapi kita tidak perlu selalu bergantung padanya. Karena alat yang terbaik sudah dianugerahkan Tuhan pada diri kita sendiri, yaitu tubuh, otak, dan emosi kita. Inilah alat terbaik yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Oleh sebab itu, sang zahid tidak melekat pada hal-hal eksternal, karena dia sudah memiliki daya internal yang sangat powerful yang mampu memberdayakan dengan optimal hal-hal eksternal apapun yang dia miliki. Itu sebabnya sang zahid dapat menikmati hidup ini dengan sepenuh-penuhnya. Dia tidak melekat pada segala sesuatu, dia tidak bergantung pada segala sesuatu, tetapi segalanya tertarik padanya, melekat padanya, dan bergantung padanya. Itulah the power of zuhud.